kemarin di Rinjani beberapa posko. Kalau kita lihat ada 4 posko ya Bu, tapi tidak ada polisinya, tidak ada basarnasnya, tidak ada komunikasi radio, tidak ada polikliniknya, yang seharusnya setiap posko harus dilengkapi dengan itu. Bukan salah ibu sih, tapi ibu bisa mengkoordinir permasalahan itu agar tidak terjadi apa ini kejadian-kejadian seperti itu, dan potret atau ini pariwisata di Indonesia ini akan menjadi semakin baik. eh, Sebelum pendalaman oleh Bapak Ibu anggota Komisi 7, saya ingin memberikan apa namanya, ini kita supaya fokus nanti memberikan masukan terkait terhadap realisasi anggaran 2025. Karena ini nanti kan minggu depan kita udah mulai bahas soal apa RKL untuk 2026. Dan ini hari ini basis kita untuk menggunakan acuan kita untuk pembahasan ke minggu depan. Ya, walaupun nanti itu pagu indikatifnya lagi dibuat. Lalu kemudian terkait isu-isu tadi yang sudah dijelaskan oleh Bu Menteri mengenai global geopark, ya, terus mitigasi bencana untuk tidak mengganggu sektor kepariwisataan dan isu lainnya. Saya kira kita fokus di situ ininya supaya lebih efektif. Tetapi saya melihat ini cukup kecil sekali Bu ya, serapan ini sampai 33%. Ini serapan anggaran yang ini. Eh, Nah, ini mungkin nanti salah satu yang kita. Ya, baik. Saya persilakan. Ini ada daftar penanya. Mohon maaf Pak, mungkin penjelasan sedikit karena pembukaan blokir baru terjadi di Maret ya Pak ya. Oke, boleh, Ya. boleh. Kalau ada tambahan penjelasan nggak apa-apa. Silakan, Pak Sesmen. Pimpinan, Pak, memang kebetulan Kok agak lemas suara Pak Sesmen ini? Ini biasanya ini agak tegas. Ini kok ini udah lama nggak berhadapan dengan Pak Ketua ini. eh, Jadi izin Pak, baru dibilang serapannya kecil kok udah jadi. jadi izin Pak. Memang karena apa pencairannya itu memang bertahap dari Kemenkeu dan kebetulan teman-teman di kedeputian itu pelaksanaan kegiatan seperti di tempatnya pemasaran itu ada kalender of eventnya Pak. Jadi memang pelaksanaannya harus mengikuti kalender of event yang sudah ada. Terus yang kedua, ada kegiatan yang memang begitu dibuka blokirnya baru kami proses pembukaan lelangnya Pak. Jadi memang karena lelang ini masih berproses sehingga memang belum bisa langsung kita tagihkan. Jadi mohon izin Pak, ada beberapa kegiatan yang memang proses lelangnya masih berlangsung. Jadi memang menunggu lelang selesai, baru nanti selesai pekerjaannya baru bisa ditagihkan Pak. Mohon izin Pak Ketua. Ya, artinya dengan sisa waktu yang sekarang, ini bisa nggak Kejar, Pak, serapannya kejar. bisa Izin. lebih dioptimalkan gitu? Kami akan segera melakukan koordinasi dengan teman-teman di kedeputian, tapi pada prinsipnya untuk kegiatan yang kita lakukan kontraktual secara lelang ini sudah kita lakukan. Dan untuk teman-teman di Badan Otorita dan di PTNP atau perguruan tinggi Poltekpar yang ada di bawah kita ini juga sebagian masih terblokir untuk kegiatan belajar mengajarnya. Jadi memang jadi terkesan juga agak lambat. Untuk yang di kedeputian lebih banyak karena kalender of event dan memang proses lelang ya Pak. Kami belum berani melelangkan karena belum ada kepastian kemarin dari Kemenkeu. Pengalaman kemarin begitu dilelang katanya nggak cair. Kita jadi teler juga sama pihak ketiganya ditagih. Jadi memang kami lebih memastikan dulu ini bisa dibuka baru proses lelangnya kita lakukan. Mohon izin Pak Ketua Bapak Ibu. Ya, artinya kan kalau apa masukan dari kita supaya ke Percepat. Kemenpar Siap. untuk optimalisasi penyerapan ini harus punya skenario dengan sisa waktu yang ada untuk mempercepat. Jadi akselerasi penyerapan apa ini harus Penyerapan anggaran. Siap. dibuat skenario yang gitu supaya cepat ininya. Gitu. Terima kasih Pak Ketua. Jangan sampai nanti kita kan per 16 Agustus sudah nota keuangan presiden. Oh, Ya. Setelah itu nanti kita udah masuk ke pembahasan RKL 2026.
dan nggak bisa lepas dari realisasi anggaran di 2025. Itu kan menjadi acuan kita basisnya nanti. Ya, selain pagu indikatifnya. Nah, maksud saya jangan sampai serapannya kecil itu akan mempengaruhi, nanti akan berdampak terhadap RKL 2026. Itu aja yang catatan kita. Catatan ini menjadi perhatian khusus buat kami nanti semua. Ya, Makasih Pak. kita memahami lah yang blokir ini kan bukan hanya Kemenpar juga, yang kementerian lain juga mengalami hal yang sama. Cuman yang perlu kita tekankan adalah Kemenpar harus punya skenario untuk akselerasi penyerapan anggaran ini. Itu aja ininya kita, supaya tidak berdampak nanti terhadap RKL 2026. Oke, baik Bapak Ibu ya. Kita mulai dari ini kanan dulu apa kiri dulu nih? Yang ada di daftar saya cuma 3 penanya. Ya, syukur-syukur hanya 3 ini menanyakan. Kan? Ini ya. Sementara ini dulu yang kita ini, nanti kalau ada waktu kita bikin sesi kedua. Dari sisi kanan Pak Bambang Haryo Soekartono. Terima kasih Bapak Pimpinan. Saya Juga lihatnya ke sana Pak Kardaya terus ini, jadi Pak Bambang rupanya Bapak dan Ibu Pimpinan nih Pak. Aduh, ini Pak ya. Pak Kardaya Pak. Alhamdulillah. Juga seluruh anggota Komisi 7 yang sangat-sangat saya hormati, juga Bu Menteri, Bu Wakil Menteri, serta seluruh jajarannya. Alhamdulillah. sorry Pak Bambang, kalau bisa jangan lebih dari 2 menit ya masing-masing penanya ya. Karena kita harus selesai pukul 15. Ya, kalau 2 menit saya nggak usah tanya aja Pak, Pak Ketua. Lebih baik. Ya. Assalamualaikum kita aja selesai. Mohon maaf ini Pak Ketua. Izin Pak Ketua. Izin. Mohon maaf. Terima kasih. Kami memberikan apresiasi kepada Bu Menteri beserta jajarannya yang sudah bekerja secara maksimal dan hasilnya cukup baik, mulai dari devisa pariwisata mengalami kenaikan yang signifikan, ini luar biasa ini Pak. Juga kontribusi dari PDB juga mengalami kenaikan. Di kuartal 1 tadi sudah 3,9%, padahal targetnya cuma 4, sekian. Ini pasti terlampaui. Juga para wisatawan mancanegara ini juga mengalami kenaikan. Ini satu prestasi yang luar biasa menurut saya, Bu. Kalau permasalahan anggaran, saya pikir hanya ada 2 titik yang perlu Ibu beserta jajarannya untuk perhatikan, adalah permasalahan yang berhubungan dengan bidang pemasaran. Kenapa serapannya masih 15%? Padahal pemasaran ini paling penting di pariwisata. Terus yang kedua, bidang event. Bidang event cuma 23%. Ini perlu dipacu secara maksimal sehingga kita bisa mendapatkan yang terbaik untuk peningkatan daripada jumlah pariwisata kita. Yang kedua, kami ikut prihatin Ibu. Australia kemarin mengeluarkan satu warning, tidak tahu, tapi bukan travel warning, tidak tahu, warning untuk para ini, bahwa keselamatan yang ada di wilayah destinasi wilayah di Indonesia, terutama yang ada di pantai, apalagi sekarang ada gunung juga, itu kurang aman dan kurang bisa untuk menyelamatkan. Kemarin dalam waktu yang tidak lebih dari 3 bulan, itu sudah ada 5 kapal pariwisata kita itu mengalami kecelakaan. Dan itu hampir sebagian besar kapal-kapal pariwisata ini tidak mendapatkan pertolongan dari dari yang berwenang. Yang berwenang ini mulai dari Basarnas, kita ada Basarnas, kita ada Coast Guard yang ada di ini, kita ada Bakamla,
Tapi pada waktu kecelakaan di kapal pariwisata, ini kapalnya memang tagline-nya adalah pariwisata. Itu tidak ada yang bekerja secara maksimal. Tidak ada yang datang tepat pada waktunya. Ya ini mungkin perlu adanya satu penekanan kembali. Dan ibu di pariwisata adalah sebagai leading sektor. Leading sektor bagi semua yang terlibat di dalam pariwisata ini. Mulai dari transportasi, mulai dari kepolisian, mulai dari Basarnas dan sebagainya ada di bawah kendali ibu. Kendali Kementerian Pariwisata. Itu semua yang ada di wilayah destinasi pariwisata. Jadi ini semuanya harus perfect karena ini menyangkut kepercayaan publik baik internasional, terutama internasional maupun domestik kita. Ini apalagi ada kecelakaan lagi di Bali kemarin, walaupun ini transportasi ferry di luar daripada ini, tapi image masyarakat tentang transportasi ferry yang menuju ke Bali ini ya transportasi pariwisata yang mendukung dunia pariwisata. Nah ini juga begitu. Mungkin perlu adanya satu kerjasama dengan Kementerian Perhubungan dan ini termasuk juga di wilayah pegunungan kita, yang dimana kemarin di Rinjani beberapa posko. Kalau kita lihat ada 4 posko ya Bu, tapi tidak ada polisinya, tidak ada Basarnasnya, tidak ada komunikasi radio, tidak ada polikliniknya, yang seharusnya setiap posko harus dilengkapi dengan itu, sehingga masyarakat yang pada saat akan melaksanakan pariwisata terutama internasional ini betul-betul bisa terakomodir semua yang diinginkan oleh mereka, termasuk makanan, termasuk WC, kamar mandi ada di posko. Posko 1, 2, 3, 4, cuman kotak posko aja, nggak ada isinya apa-apa, termasuk sumber daya manusianya. Ya cuman posnya aja, pokoknya bisa ya, tapi isinya nggak ada. Jadi ini bukan salah ibu sih, tapi ibu bisa mengkoordinir permasalahan itu agar tidak terjadi kejadian-kejadian seperti itu dan potret atau ini pariwisata di Indonesia ini akan menjadi semakin baik. Jadi itu saja. Mohon maaf Pak Ketua, terima kasih. Ini lewatnya agak banyak, ini mungkin lebih dari 2 menit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau Kapoksi Gerindra mana berani dipotong. Apalagi di sampingnya Pak Kardaya. Lanjut sebelah kiri Ibu Novita Ardini. Udah ada kesepakatan di antara Bu Novi sama Pak Samuel ini. Oke, Pak Samuel mainkan. Terima kasih Ketua, selamat siang teman-teman Komisi 7. Selamat siang Ibu Menteri, Ibu Wamen, Pak Sekretaris dan seluruh pejabat Kementerian Pariwisata. Saya melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Bambang. Seperti kita ketahui, kita sering sekali bereaksi keras setelah adanya kejadian. Yang mana kita memang perlu melatih diri untuk lebih preventif ketimbang reaktif. Nah, pertanyaan saya juga tidak jauh seperti Pak Bambang. Sebetulnya bagaimana manajemen kapasitas dan pengawasan? Ya, memang ini tidak langsung berada di bawah atau tidak langsung merupakan tanggung jawab Ibu Menteri, tapi ini di bawah kendali dan kontrol dari Kementerian Pariwisata. Apakah ada batasan jumlah pendaki per hari? Oh, saya berbicara masalah musibah yang menimpa Juliana Marins ya, yang baru-baru ini menjadi pemberitaan dan cukup memberikan negative publication buat kita karena masalah security dari tourism kita. Pertanyaannya, apakah ada batasan jumlah pendaki per hari, terutama di jalur beresiko tinggi?
Kemudian apa kriteria sebetulnya dari sertifikasi guide, porter, dan operator wisata di jalur ekstrim seperti Rinjani? Seberapa sering audit atau inspeksi dilakukan untuk masalah keselamatan untuk operator yang menangani masalah keselamatan ini? Dan juga bagaimana koordinasi yang sekiranya berada di bawah kendali Kementerian Pariwisata dari TNGR, Basarnas, SAR lokal, dan operator dalam hal evakuasi darurat. Karena berdasarkan berita, korban ini masih terlihat hidup waktu dalam pantauan drone. Tapi karena pertolongannya sangat terlambat, akhirnya tidak dapat tertolong kembali. Dan ini bukan hanya masalah negative publication, tapi ini berhubungan dengan nyawa seseorang yang tentunya akhirnya ini menjadi bad publication buat tourism kita yang menyangkut security dari para tourism dunia. Terima kasih Bu Menteri, terima kasih Pak Ketua. Terima kasih singkat padat Pak Samuel. Ya, apresiasi. Semoga nanti Bu Novi juga sama singkat padat seperti itu. Baik, kita ke sebelah kanan. Ya, Ibu Nila Yani. Ini mana tuh orang? Ini enggak, kemarin nggak mau nanya. Hari ini begitu Bu Menteri cepat, Pariwisata Pak langsung Ketua. Mbak Nila ini nanya. Silakan, mainkan. Siap, terima kasih. Terima kasih Pak Ketua dan juga salam hormat Bu Menteri beserta jajaran. Menyambut dengan yang dikatakan oleh Pak Bambang dan juga Om Samuel, beberapa waktu belakangan ini Bu Menteri, destinasi wisata di Indonesia tuh menjadi sorotan baik secara domestik dan internasional. Tentu ini berkaitan dengan jatuhnya pendaki asal Brazil di Gunung Rinjani menjadi sorotan publik. Padahal menurut data BPS menyebutkan bahwa wisatawan mancanegara yang datang mengalami kenaikan per April kemarin sejumlah 9,15%. Namun dengan meningkatnya angka ini, hari ini kita dihadapkan dengan beberapa fenomena yang terjadi dan kita semua menunggu apakah langkah strategis Kemenpar dapat menjadi langkah preventif dalam mencegah penurunan angka wisatawan internasional. Sebetulnya dalam hal ini banyak sekali yang bisa dipelajari dari praktek internasional dalam industri dan pengelolaan destinasi wisata, terutama menyangkut keselamatan, evakuasi darurat, dan juga komunikasi krisis. Contohnya, pemerintah Selandia Baru, Bu Menteri, yang mana mewajibkan semua operator wisata ekstrim terdaftar dan juga diaudit oleh lembaga independen. Kemudian ada standar nasional untuk risk management, SOP darurat, pelatihan kru, dan juga persetujuan lokasi kegiatan. Karena jika hal ini bukan diambil alih oleh profesional, saya rasa orang-orang biasa ataupun pegawai kementerian sekalipun tidak akan bisa memahami dalam persoalan ini. Kemudian juga ada di Swiss, adanya penggunaan aplikasi darurat terpadu, memungkinkan wisatawan langsung meminta pertolongan via GPS. Ini juga ini juga saya sangat mohon untuk dapat dipelajari karena ini sangat membantu. Dan juga tentu masih banyak lagi langkah-langkah yang bisa dilakukan agar destinasi wisata ekstrim ini kita bisa lebih baik lagi, Bu Menteri. Kemudian yang kedua adalah saya ingin menyampaikan pesan dari Dapil kemarin pada saat acara bimbingan teknis di Gresik. Pak Haryanto selaku Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur turut hadir dan berkesempatan bertemu dengan adik kita yaitu Aisnina Azahra Akilani atau yang akrab disapa Nina yang berusia 18 tahun. Beliau adalah putri dari salah satu narasumber saya kemarin. Adik Nina ini adalah seorang putri daerah Gresik yang mengharumkan nama Indonesia di berbagai forum internasional seperti UN Climate Conference, konferensi lingkungan di Eropa, hingga menjadi pembicara muda dalam forum Greenpeace. Adik Nina ini memiliki kepedulian terhadap isu pencemaran plastik dan juga keahlian dalam bidang pengelolaan sampah.
Sehubungan dengan hal tersebut, saya memohon kiranya Kementerian Pariwisata dapat memberikan perhatian dan juga melibatkan adik Nina ini secara aktif dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan wisata bersih dan juga pengelolaan sampah berkelanjutan. Saya sangat yakin kehadiran adik Nina ini akan menjadi contoh nyata kontribusi generasi muda dalam mewujudkan pariwisata yang lebih bersih dan juga lebih baik ke depannya. Itu saja, terima kasih. Oke. Sebelah kanan tadi, terus kita sekarang masuk ke sebelah kiri. Oh, Ibu Ratna. Dan Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ibu Pimpinan dan juga Bu Menteri Pariwisata dan staf. Saya hanya ingin tidak bertanya, hanya ingin memberikan masukan. Kita tahu nanti 2026 akan ada program untuk anggaran baru. Ya, bagaimana agar Bapak Ibu bisa melalui pendekatan yang kolaborasi dan berbasis data pembagian hasil pendapatan dari sektor pariwisata, agar pembagian antara daerah dan pusat dapat dilakukan secara adil dan efektif. Karena selama ini saya lihat kalau ke tempat pariwisata banyak hal yang mereka keluhkan, terutama daerah ya. Ketika pembagian, misalnya banyak wisata yang datang, semua masuk ke pusat. Tidak diberikan pemeliharaannya akan menjadi tempat pariwisata menjadi istilahnya hancur karena tidak adanya pemeliharaan yang diberikan wewenang baik keuangan dan sebagainya. Itu yang mudah-mudahan. Yang kedua, ini sebagai masukan, kemarin saya dapat jalan-jalan ke Labuan Bajo, ada satu restoran. Ketika saya masuk, mereka tidak memberikan daftar kuliner itu secara langsung, misalnya harga ikan sekian. Kita bisa istilahnya nawar, ini harga ikan sekian ya Bu ya. Jangan sampai hal-hal seperti itu akan membuat wisatawan akan menjadi ciut ketika mereka ke restoran untuk makan dan sebagainya. Nah, itu aja masukannya, Bu Menteri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. masukan Bu Rahma yang cukup cemerlang. Bu Menteri, Bu Rahma ini baru ulang tahun kemarin. Saya nggak tahu itu karena baru ulang tahun, begitu smartnya keluar. Ya siapa tahu Bu Menteri mau ngirim kue ulang tahun. Nah, kita lanjut ke sebelah kiri juga karena sebelah kanan sudah habis. Ini Masih ada Pak. di daftar Saya nggak belum ada pulang. Pak Kardaya. Sudah daftar katanya. Nah ini senior Pak Kardaya ini nggak ada yang bisa membendung itu. Kalau ada, tapi sebelah kiri dulu ya Pak Kardaya. Diizinkan nggak? Oke, kita lanjut ke Pak Tifatul. Pak Tifatul Baik, sendiri. terima kasih. Jangan Pak lupa pantunnya Pak. Pantun berbahaya sekarang Pak, nggak bisa berat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Terima kasih Pak Ketua dan Pak Saleh Daulay sudah memperhatikan dapil kita itu kemarin. Terima kasih. Teman-teman semua dan Bu Menteri serta jajarannya ya. Ini masalah anggaran ini penting kalau menurut saya. Jadi jajaran Kemenpar juga mesti memahami semuanya bahwa APBN itulah trigger untuk mencapai PDB. Jadi dia adalah trigger. Jadi dia memang harus dibelanjakan supaya bergerak ekonomi di bawah itu. Bukan berarti kalau satu kementerian bisa nahan anggaran di atas itu bagus, enggak. Dia trigger. Jadi kalau APBN kita sekitar 3.600 triliun, maka rumus PDB itu multiply by 5. Jadi 18.000 triliun. Nah, dunia global melihat size PDB kita itu akan menciptakan trust. Disitulah mereka mau kerjasama, disitulah dia mau memberikan investasi dan seterusnya. Pengaruhnya di situ. Jadi untuk bulan Juli ini mestinya paling nggak 40% lah, atau bisa lebih gitu. Ya, memang kemarin ada masalah blokir dan sebagainya, Bu ya. Jadi tolong teman-teman di Kemenpar ini memperhatikan ini.
karena ini berefek kepada hubungan kita dengan negara-negara lain. Yang kedua adalah masalah ini Bu, Danau Toba ini juga, ini saya menanyakan juga, adakah target waktu revalidasi dengan UNESCO ini? Ya, semacam peta jalan singkat lah itu ya. Jadi sampai kapan itu bisa direvalidasi? Karena itu kayaknya ada misinfo atau kurang lengkapnya informasi dari kita. Yang kedua, bagaimana bentuk koordinasi dengan Pemda dan masyarakat setempat, ya, dengan Kemenpar itu seperti apa? Dan yang terakhir tadi sebetulnya saya nggak terlalu ingin juga mengomentari, tapi case Rinjani ini, Pak, Bapak-bapak, teman-teman juga, Rinjani ini human error, bukan masalah. Kalau kita lihat ya, saya juga pendaki gunung sih ya. Jadi dari Juliana ini jalan sendiri tanpa guide di letter E itu. Letter E itu memang sangat berbahaya. Dan tidak ada tanda-tanda kehidupan setelah dia jatuh, Pak. Karena kepalanya yang hasil otopsi, kepalanya tetap bentur. Jadi dia langsung pingsan. Memang ininya masih menyala, senternya. Jadi trek Rinjani itu kalau mulai dari Pelawangan Sembalun ke Summit itu memang sangat berbahaya. Nah itu tidak bisa orang amatiran atau tanpa guide. Itu kepleset sedikit ya. Dulu juga pernah beberapa kasus ya. Jadi kalau menurut saya Bu Menteri dari Kemenpar ini memang lebih bagus tempoh hari juga PR-nya. Jadi penjelasan masalah itu yang rasional, yang bisa diterima. Gitu. PR-nya lebih sebetulnya. Jadi misalnya gini, ya ini tidak bisa kita, misalnya tim rescue itu mesti ada memang. Tapi Mas Bambang Haryanto tadi menyebutkan, halo Mas Bambang, itu bukan posko Pak, itu pos. Nggak ada ko-nya. Jadi pos itu pondok aja Pak, pondok untuk istirahat. Kalau posko itu ada komandonya, ada walkie-talkie. Ini Jawa ini udah termasuk bagus lah ada. Kalau saya ke Sumatera jalan sendiri aja sampai ke atas nggak ada, Pak. Ada macan segala di Gunung Dempo tuh. Nggak ada itu macannya kasih titit-titit ini ada di sini gitu kan. Di Pulau Jawa ini lumayan. Soal orang yang terjadi suatu musibah itu lebih banyak human error sebetulnya. Karena misalnya dia belum siap atau tiba-tiba mendadak atau ikut-ikutan, nggak usah jauh-jauh ke Rinjani lah di Pondok Gede, di Gunung Gede ini beberapa meninggal Pak karena hipotermia. Dia nggak bawa perlengkapan yang cukup. Kita tuh bukan hanya ketika kita kecapean Pak, itu suhu tubuh kita turun Pak. Nah ketika suhu tubuh turun itu tidak pada ada makanan, kurang asupan, itu yang menyebabkan hipotermia atau ngaco-ngaco gitu ya. Jadi untuk ini saya perhatikan juga Rinjani ini Bu Menteri, PNBP-nya itu setahun itu mencapai 22,5 miliar PNBR ini. Jadi maksud saya yang ini tidak dibawa ke atas semua seperti Bu Ratmawati tadi. Nah untuk tim rescue itu disiapkan paling nggak peralatannya gitu ya. Memang saya setuju dengan Pak Samuel, agak lambat, 4 hari Pak baru diangkat Pak. Walaupun kondisi korban sudah tidak bergerak sebetulnya, karena hasil autopsi adalah benturan di kepala dan batu, dan itu memang fatal ya. Dan jurang di letter E itu memang luar biasa ya. Jadi dulu pun hampir meninggal orang Irlandia itu. Jadi sekali lagi tentang ini PR-nya mungkin dari ini disiapkan dan mungkin saja insiden beberapa kali terjadi apalagi gunung kita. Ini bagus nih masih diawasi. Saya di Sumatera, saya pernah ke gunung Kinabalu di Malaysia itu. Itu lengkap. Kita bayar 1.000 ringgit. 1.000 ringgit itu kurang lebih waktu itu 3,5 juta. Tapi di atas dikasih makan. Terus trek-treknya itu semuanya jelas walaupun tajam-tajam ya. Bagi mereka itu industri dan dibatasi memang sehari itu hanya naik 150 dan turun 150 orang pendaki. Jadi hanya 300 yang berada di yang naik dan yang turun.
Kalau kita ini kan nggak ada batasannya. Kayak Malaysia datang semau-maunya, bule lagi apa. Jadi sekarang tuh kadang-kadang kayak pasar gitu ya. Nah, itu mungkin perlu ditinjau juga. Itu saja Pak Ketua. Sekian. Ya, Sri Mulyani, penyanyi hatiku sedih, cukup segini dan terima kasih. Assalamualaikum. Saya Priska Clarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.